Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kode TR. Di video kali ini kita akan bahas mengenai clipping pada grafika komputer ya. Oke, di bagian sini untuk clipping, algoritma yang kita gunakan untuk clipping adalah menggunakan algoritma Cohen-Sutherland ya. Jadi untuk clipping itu menampilkan garis pada area yang visible ya. Jadi metode untuk menampilkan garis pada area visible. Jadi visible itu yang terlihat. Jadi yang terlihat di bagian sini yang belum di clipping, ini yang setelah di clipping. Jadi yang sebelum di clipping di bagian sini ada objek, kemudian di sini ada area gambarnya. Jadi pada saat di clipping maka bakalan menyesuaikan sama area gambarnya yang visible, yang terlihat. Kalau yang di luar itu invisible. Oke, di bagian sini untuk visible dan invisible lainnya. Jadi garisnya. Jadi ada tiga, ada fully visible, kemudian fully invisible yang di luar ya, berarti di luar. Kalau yang di dalam berarti dia visible untuk garisnya. Kalau yang seperti ini antara ada di visible sama yang invisible berarti partially visible ya, partially visible. Oke, kemudian kita lanjutkan di bagian sini bagaimana menentukan visible dan invisible. Jadi caranya adalah kalau fully visible itu X1 besar sama dengan X-min dan X1 kurang sama dengan X-max gitu ya. Dan seterusnya kalau yang partially visible kita tentukan untuk partially visible. Di bagian sini untuk algoritma clipping, jadi sesuai judulnya kita gunakan algoritma Cohen-Sutherland. Jadi kita nggak gunakan yang algoritma Kirus-Beck ya, Kirus-Beck. Jadi ada dua algoritma, jadi yang kita gunakan Cohen-Sutherland. Jadi sesuai dengan contoh penjelasan di bagian sini, untuk yang ini yang sebelum di clipping dan ini yang setelah di clipping. Jadi di mana untuk area gambar dan yang di visible. Jadi untuk area gambar seperti ini. Jadi area gambarnya kayak sini. Ini yang koordinat yang invisible, yang di luar invisible. Jadi algoritma Cohen-Sutherland itu jadi ada yang dibatasi antara X-min-nya di bagian sini dan di ini X-max-nya, Y-min dan X-max ini untuk area gambar. Jadi kalau ada X-min dan X-max, Y-max itu X-min, X-max, Y-min, Y-max itu adalah kita buat area gambarnya. Kemudian selanjutnya untuk algoritma Cohen-Sutherland itu memiliki memberikan kode kepada setiap areanya yang mungkin dilewati oleh sebuah garis atau disebut sebagai region code. Jadi untuk kodenya seperti ini, ada job, ada left, right sama bottom. Ini di area gambarnya ya. Jadi diberikan kode, jadi kode region code yang ini dinamakan sebagai jobnya, yang ini yang di sebelah kanan itu right, di sebelah bawah bottom sama di samping kiri itu left gitu ya. Di bagian selanjutnya, di bagian sini untuk region code itu mempunyai panjang 4 bit. Jadi dia menggunakan bilangan biner ya. Jadi kalau nilainya itu 1, berarti misalkan contohnya misalkan di bagian chopnya itu ujung garis dari line gambarnya itu atau objeknya itu nanti pada
di area garisnya dari chop ini 1, berarti nilainya itu 1. Jadi selainnya itu 0. Kalau misalkan 0 berarti nggak ada, berarti nggak di area garisnya, itu ndak di area gambarnya eh, untuk yang ini, untuk yang gambar di bagian sini, nggak di bagian area dari chopnya seperti ini. Kemudian untuk yang B itu bottom J1 jika ujung garis berada di bawah area gambar, selain itu 0, jadi nggak termasuk. Berarti itu kalau dia nilai binernya 1, berarti berada pada objek itu atau garis line-nya itu berada di bagian bottomnya B-nya, berarti nilainya binernya 1. Kalau lab juga demikian, kalau dia di sebelah kiri, nilai gambarnya, nilai line-nya itu berada di sebelah kiri potongan sama area gambarnya, berarti nilainya 1 jika 1 ya. Kemudian right juga sama 1 jika ujung garis berada di kanan area gambar, itu selain itu 0. Nah, di bagian sini untuk region code biner, jadi yang cara untuk menentukan bahwa dia TBRL, top bottom right left, itu oke. Jadi di bagian sini kalau dia 0, kalau dia bernilai 1, berarti antara top bottom right left ya. Berarti di bagian sini kita mulai dari R itu adalah topnya, B itu adalah bottomnya, R itu right, L itu berarti left. Berarti di bagian sini kalau dia nilainya 1, berarti itu yang di area gambarnya. Berarti 1 ini adalah left. Berarti di sini 001 itu di kiri. Kalau yang ini berarti TBRL, berarti di sini TBE, berarti di sini right. Ini T-nya kosong, ini B-nya, ini right, berarti berpotongan pada sebelah kanan tuh ya. Kemudian kalau yang ini berarti TB, ini berarti B, R, berarti B sama R, bawah sama kanan, bawah sama kanan, berarti bottom sama right ya. Itu yang digunakan. Kalau dia berpas-pasan pada X mark di bagian sini atau di bagian Y-min itu ya, berarti 0110 untuk binernya. Berarti di bagian sini bottom sama right ya. Sama juga seperti ini. Kalau yang ini berarti bawah ya. Di sini top, di sini bottom. Kalau nilainya 1 berarti bottom. Itu ya. Sesuai dengan keterangan yang ini. Kalau jika dia 1 jika ujung garis di atas, 1 jika ujung garis di bawah, 1 jika ujung garis di kiri, sama 1 jika ujung garis di sebelah kanan. Kalau dia 0 berarti dia tidak di area gambar. Kemudian selanjutnya di bagian sini untuk partially visible dan fully invisible. Jadi kalau partially visible ada area garis atau area objek ya. Untuk fully invisible sesuai dengan yang di bagian sini. Fully visible di dalam, kemudian partially visible di luar dan di dalam ya.
Oke, kita lanjut. Ini adalah contohnya. Kalau dia garis, misalkan contohnya di A, garis A sama B, region code A sama B untuk binernya berarti di sebelah kiri. Karena di sini kan eh, apa nah itu TBRL, berarti di sini TBRL berarti di sebelah apa nah itu kiri ya. L itu live di sebelah kiri, berada di sebelah kiri untuk area apa nah itu area garisnya di sebelah kiri, berada di area gambar untuk garisnya itu berada di area gambar sebelah kiri ya. Ini juga sama di sebelah kanan. Oke, di bagian sini sebelah kanan. Kalau yang ini di bagian sini, karena dia termasuk di bagian sini untuk apa nah itu region code-nya, berarti ada dua kemungkinan. Berarti di bagian sini yang C sama yang D itu eh, yang ini apa nah itu T top, dan yang ini live. Ini topnya, ini live-nya ya untuk region code-nya. Kemudian kalau yang ini juga berada pada right sama bottom ya, right sama bottom ada 0110, right sama left. Oke, langsung aja. Ini sama sih sebenarnya. Di bagian sini contohnya juga sama. Di sini area gambar, bagian sini area gambar. Jadi di bagian sini untuk ujung garis PA itu di bagian Y-max ya. PA di bagian Y-max, jadi region code-nya di sebelah atas. Jadi di sebelah atas, di sini top ya. Sebelah atas TBRL, T-nya ada satu di sini di bagian T aja, berarti di atas. Kalau di bagian sini berarti di B-nya itu adalah di sebelah kanan, TBR. Di sini satu R ya. TBR kalau dia bernilai satu berarti di sebelah kanan untuk di bagian sini. TBRL kalau dia satu, ada satu berarti itu yang diambil. Karena di pas di bagian sini berarti R. Gitu ya. Ini area gambar X min X mark, Y min Y mark gitu ya. Oke, selanjutnya kalau udah ditentukan seperti ini, baru kita ngambil apa nah itu tabel. Di bagian sini ada tabel. Baru kita tentukan untuk rumusnya yang dicari apa gitu. Nah, karena dia di bagian sini berpotongan untuk di area gambarnya, untuk garisnya berpotongan di top di atas. Kemudian di sini sebelah kanan ya untuk P2, P1-nya di atas sama P2-nya di sebelah kanan. Berarti yang kita gunakan adalah kita lihat di bagian sini region code-nya berada di bagian atas, berarti top ya, berarti T berpasan dengan berpotongan dengan Y mark. Berarti di sini Y mark sesuai di bagian sini berpotongan Y mark. Jadi yang dicari itu XP1. Jadi titik potongnya kita gunakan XP1 Y mark. Itu koordinat XP1 Y mark. Untuk Y mark udah diketahui, tinggal kita cari XP1. Jadi untuk rumusnya kita gunakan yang XP1, yang ini XP1. XP1 sama dengan X1 ditambah Y max dikurangi Y1 dibagi dengan M. M ini adalah gradiennya. Jadi kita udah tentukan di bagian. Jadi nggak sembarangan untuk untuk menggunakan rumusnya. Jadi sesuai dengan gambar yang di sini untuk region code-nya. Jadi P1 udah kita tahu untuk rumusnya. Nah, sekarang untuk yang P2 itu kita cari untuk region code-nya itu di sebelah kanan, berarti ya 0010 di sebelah kanan. Ini
T, ini L, ini R, ini B di bagian bawah. Jadi di bagian sini kita cari B-nya. Berarti kita cari di area B, berarti berpotongan dengan Y min gitu ya. Berarti di sini Y min, Y max, Y min berarti berpotongan di Y min. Berarti kita cari tadi right X mark ya, X mark karena dia di kanan. Ini di kanan, bukan Yemin, bukan Yemin ya, X mark di R ini, R kanan ya, right. Berarti yang kita gunakan adalah YP1 yang kita cari, YP1 untuk koordinat titik potongnya X mark sama YP1. X mark udah ditentukan nilainya, tinggal kita cari YP1-nya. Oke. Berarti YP1 kita gunakan rumus dari YP1 sama dengan Y1 ditambah gradien M kali X mark dikurangi X1. Oke, sekarang kita implementasi ke Java-nya ya. Ini sama. Oke, yang pertama kita buat di bagian sini project baru, namanya adalah grafika komputer. Oke. Kemudian di bagian sini kita hapus. Kita buat paket baru, namanya adalah codetr. Kemudian di bagian sini kita buat kelas, namanya clipping. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan aja di bagian sini clipping. Oke, kita finish. Kemudian kita buat formnya dulu. Jadi caranya adalah kita buat method main-nya, kita buat objeknya, nama objek inisial CP ya, clipping. Kemudian di bagian sini new clipping. Kemudian kita buat JFrame-nya, JF dengan new JFrame. Oke, kemudian kita set visible, kita tampilkan nilainya true. Oke, jadi pada saat dijalankan bakalan tampil untuk JFrame-nya. Yang tampil itu cuma kayak gini. Nah, sekarang kita buat ukurannya. Jadi ukurannya sesuaikan sama di modul bagian sini. Ukurannya di 1000 kali 800 pixel, berarti di bagian sini cf.set size-nya. Set size-nya itu 1000,800. Karena di bagian set size itu ada dua parameter width sama height-nya. Kalau yang ini kan cuma nilai boolean antara nilai true sama false. Kalau dia true berarti tampil, kalau false berarti enggak tampil. Oke, kemudian bisa kita jalankan. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita buatkan biar langsung prosesnya itu prosesnya itu dihentikan ya. Jadi di bagian sini kan masih berjalan. Jadi pada saat kita keluarkan untuk aplikasi, kita stop aplikasinya, itu bakalan tetap berjalan di bagian sini. Jadi kita gunakan biar nggak terlalu banyak makan memori.
Jadi kita gunakan jf.set default, kemudian jframe exit on close. Oke, kita jalankan, kita keluarkan, prosesnya itu bakalan hilang seperti ini ya. Kemudian kita buatkan jf.set location relatif biar dia di tengah posisinya. Kemudian kita buatkan di bagian sini di luarnya JFrame, kemudian di dalamnya itu panel. Jadi kita extend dulu di bagian sini untuk JPanel-nya. Baru kita add dia di bagian sini, jf.add seperti ini. Add dari kita udah turunkan JPanel itu ke clipping, jadi kita add maka ditambahkan panel. Jadi sebelumnya kita nggak pakai cuma JFrame, nah sekarang di bagian sini udah ada panelnya. Nah baru kita melakukan penggambaran. Bagian sini kita gunakan pen komponen. Oke, seperti ini. Kemudian ini tak hapus. Oke, kemudian kita buatkan grafik 2 dimensi ya. 2 dimensi GD sama dengan G-nya ini dari parameter ini di convert aja case to case seperti ini, atau kalian klik yang ini, kemudian case, atau kalian alt enter, kemudian enter. Oke, baru kalian sekarang di bagian sini karena kita pembahasannya untuk clipping, jadi kita buat area gambar terlebih dahulu karena di bagian sini udah disediakan. Jadi yang pertama itu jadi kita buat di bagian sini gambar visible-nya terlebih dahulu. Jadi untuk nilainya di bagian sini xmin, ymin, xmark, ymark gitu ya, sesuai dengan modul sesuai dengan yang ini untuk area gambarnya xmin, xmark, ymin, ymax. Oke, nah sekarang kita buat. Kita masukkan nilainya dulu. Untuk di bagian sini integer min 300, y min 800, di copy aja di bagian sini. Oke. Kita masukkan di bagian sini untuk nilainya, berarti di sini 300, y min 800 kurangi 200, 700 untuk xmark, dan ymark-nya 800 kurangi 600. Selanjutnya kita tampilkan bagian sini, kita kita warnai dulu warnanya. Kita gunakan metode ini G2D ya. Kita samakan. Kita import dulu colornya. Oke, warnai kita pakai warna red ya. Nah jadi pada saat dijalankan untuk area gambar kita udah buat. Di bagian sini kita harus tampilkan dulu dengan menggunakan G2D. Belum kita buatkan di bagian sini untuk general part-nya. Jadi kita buatkan general part di bagian sini. Kita import. Oke, kita import. Selanjutnya untuk gambar garis area gambar itu warna merah. Kita buat koordinatnya. Posisinya itu kita move to dulu. Posisinya di mana? Berarti x min y min berarti posisinya itu di
300, Y minnya 800 dikurangi 800 kurangi 200 berarti di 600 ya. Berarti 300, 600. Oke. Berarti posisi titiknya itu berada di 3 untuk X-nya, Y-nya itu 600, 300, 600. Baru kita gambar garisnya. Gambar garisnya itu berarti posisinya itu berada pada X mark dan Y min. Jadi X mark-nya itu 700 dan Y min-nya itu adalah 600 itu ya. Jadi pada saat kita jalankan garisnya itu belum ya. Berarti kita buatkan dulu di bagian sini G2D dot draw yang kita gambar, kita masukkan yang GP-nya. Jadi pada saat kita jalankan ada garis di bagian sini. Jadi posisi dari di bagian sini move to ini X min Y min untuk 300 sama 600 ini posisinya di sini. Karena kita gunakan koordinat screen, berarti kan kebalik untuk koordinatnya. Berarti di sini X dan di sini Y. Jadi bukan kita gunakan koordinat Cartesian ya, yang biasa digunakan. Jadi kita gunakan koordinat screen, mulainya dari titik di sini 0, ini sini X sama di sini Y. Berarti untuk maksimalnya di bagian sini kan kita gunakan sesuai dengan maksimal formnya 1000 kali 800 width sama height-nya. Jadi di bagian sini untuk posisi dari pertama kali posisinya itu berada di 300 sama 600, 800 kurangi 200 ya. Berarti posisi di sini 300, 600. Kemudian tarik garis itu di posisinya di X mark, Y mark. Berarti X mark itu 700. Untuk X-nya, untuk Y-nya itu adalah 600. Berarti sama di bagian sini kan 600. Nah, di bagian posisi di bagian sini untuk yang 700 ya. Di bagian sini 700. Berarti pas di bagian sini baru kita tarik garis ke bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat di bagian sini sampai dia terbentuk area gambarnya. Jadi kita copy aja semuanya. Masukkan di bagian sini. Nah, jadi kita jalankan. Nah, posisinya seperti ini. Oke, untuk area gambarnya. Jadi udah selesai untuk area gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menggambar garisnya. Jadi ini belum kita masuk ke clippingnya ya. Jadi kita harus buat area gambar sama garisnya. Baru kita tentukan di mana dia area gambar itu berpotongan dengan gambar garisnya. Baru kita membuat, baru kita tentukan kodenya. Jadi region kodenya. Oke, di bagian sini kita buat, kita copy aja. Kita gambar garis menggunakan draw line ya. Di bagian sini draw line. Bisa kalian lihat di sini untuk koordinatnya X1, Y1, X2, Y2. Oke. Kita masukkan X1-nya di bagian sini, Y1 di sini 800 kurangi 300 berarti 500. Y1 X2 600, Y2 800 kurangi 700. Ini menyesuaikan sama di soalnya ya. Jadi 800 kurangi 700 100. Oke, kita jalankan, maka area gambarnya seperti ini. Nah, baru kita tentukan sesuai dengan posisi region code-nya itu di mana gitu. Jadi region code-nya itu berada pada area top sama area left ya. Top sama left. Berarti
Yang kita gunakan untuk yang ini, kalau dia top sama left berarti T berpotongan dengan X mark ya. Berarti berpotongan dengan Y max untuk topnya, sama live itu X min ya, berpotongan dengan X min. Berarti yang dicari itu adalah XP1 T, berarti di sini T, di sini live L, T L. Berarti di sini T berpotongan X mark, berarti yang dicari XP1. Jadi X mark-nya udah tentukan untuk titik potongnya, tinggal kita cari yang XP1. Jadi XP1 itu rumusnya adalah XP1 sama dengan X1 ditambah Y max dikurangi Y1 dibagi M. Kita cari dulu M-nya ya. Berarti dengan cara kalau kita cari gradiennya, rumusnya Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Berarti masukkan di bagian sini. Tuh rumusnya. Oke, kita udah kita udah terapkan untuk rumusnya Y2, Y1, Y2-nya itu 200, Y2-nya itu adalah 100, Y1-nya itu adalah 500, kemudian X2-nya itu adalah 200, dikurangi dengan X1-nya itu, X2-nya itu adalah 600 dikurangi dengan 200. Jadi hasilnya itu adalah Y1, berarti hasilnya adalah min 1 ya, min 1. Bisa kalian cek di ini. Di sini min 1. Ya, hasilnya min 1. Oke. Nah, sekarang kita udah tentukan untuk gradiennya itu adalah min 1. Nah, selanjutnya kita ambil untuk rumusnya ini, karena kan kita ditentukan itu XP1 berada pada T, berada pada area T ya. Berada pada area T sesuai dengan di bagian sini T, di sini L. Kalau yang ini kan tidak ada. Untuk region code-nya berarti 00 kalau kita gunakan binernya. Kalau di sini kan binernya berarti 1000. Kalau yang ini binernya berarti di live berarti 0001 ya, 0001. Di sini 0001. Berarti di sini live, di sini right. Kita tentukan dulu, kita cari yang T-nya. Berarti rumusnya kita cari di sini T XP1. Berarti rumusnya kita gunakan XP1 X1 ditambah Y max dikurangi Y1M. Oke. Nah, sekarang kita terapkan di bagian sini, kita gunakan XP1. Nah, di bagian sini XP1. Oke, seperti ini XP1. Oke, jadi untuk nilai XP1-nya bisa dihitung. Hasilnya XP1. Jadi X1 berarti 200 ditambah Y max. Y max-nya itu di bagian sini Y max-nya 800 kurangi 600, 200 ya. 200. Kemudian Y1 800 kurangi 300, 500 dibagi min 1. M-nya itu kan gradien. Jadi hasilnya 500 ya. Ya, 500. Nah, selanjutnya ini saya close. Selanjutnya kita cari ya, ini udah kita tahu untuk yang XP1. Nah, sekarang kita lanjut yang XP2. Kita lihat dulu gambarnya berada di mana. Garisnya berpotongan di bagian kiri. Berarti kita cari yang L. Berarti cari yang L. Cari yang L. Yang ini berarti L berpotongan dengan X min. YP2 yang dicari. Berarti X mark untuk titik potongnya X min sama YP2. Berarti kita cari YP2-nya. YP2 berarti rumusnya yang ini. YP2 sama dengan Y1 ditambah M gradien M kali
X min dikurangi X1. Jadi langsung aja di bagian sini masukkan di bagian sini, kita cari yang YP2-nya. Oke, berarti YP2, Y1-nya itu 100, kemudian gradien min 1 dikali X min-nya itu 300 dikurangi Y1. X1-nya 200. Berarti hasilnya adalah YP2 hasilnya 400 ya. Hasilnya 400. Di bagian sini 400, yang ini 500 hasilnya. Oke, baru kita buat titik potongnya berada pada posisi mana. Di bagian sini XP1, YMax. Berarti di bagian sini XP1 YMax, XP1 YMax. Oke, seperti ini. YMax. Kemudian untuk nilainya berarti di bagian sini XP1 itu kan udah tadi 500. Oke, koma untuk YMax berarti kita ambil dari sini. YMax-nya 800 kurangi 600, 200. Oke. Kemudian di bagian sini kita lihat YP2, karena dia live ya, kiri. Berarti berpotongan dengan X min YP2. X min YP2 berarti di sini. X min, YP2. Oke, berarti X min-nya itu nilainya adalah X min 300. Untuk YP2 itu tadi 400 ya, hasil yang ini. Berarti di sini 400. Oke, baru kita buat kita garis ya. Kita lihat hasil untuk clippingnya. Jadi untuk hasilnya kita di draw aja, tinggal kita masukkan yang nilai yang ini 500, 200, 300, 400. Berarti posisinya di bagian sini. X min berarti X min YP2, 300, 400. Kemudian yang ini XP1 YMax. Oke. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kalau nggak ada hasilnya, bisa dikasih komentar yang gambar garis yang sebelumnya belum di clipping. Ya, seperti ini. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi pada area visible-nya berada pada area gambar di dalam. Kalau mau kasih gambar ini boleh nggak di komentar, kasih warna aja di bagian sini untuk melihat hasil dari clippingnya. Gunakan misalkan warnanya itu blue, warnanya biru. Oke, dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Ini area yang yang sebelum di clipping, di area visible sama invisible. Setelah di clipping berada pada area visible aja. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.